Salam Bapak Ibu. Ya. Baik, mari kita buka dalam Injil Markus pasalnya yang pertama. Injil Markus pasal yang pertama, ayat yang ke-35, kemudian dilanjutkan dengan ayat yang ke-40 hingga ayat yang ke-42. Mari kita baca bersama-sama akan ayat firman Tuhan ini. 35, 1, 2, 3. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Kemudian 40, seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya, katanya, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan, kusta itu adalah sebuah penyakit yang sangat mengerikan pada zaman dulu tentunya. Kalau zaman sekarang, penyakit kusta sudah menjadi penyakit yang biasa-biasa saja. Kenapa? Karena dulu penyakit kusta itu belum ada obatnya. Dan penyakit kusta itu bisa menular, saudara, pada zaman itu. Ya, seperti pandemi COVID, ya, dia bisa begitu cepat menular kepada orang di sekelilingnya. Makanya saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan, penyakit kusta sangat mengerikan. Sudah tidak ada obat, ditambah lagi gampang menular kepada sesamanya. Dan juga kalau sudah tidak ada obat, tentu itu akan menjadi semacam kuburan bagi orang itu sendiri. Kalau sudah kena kusta, ya tunggu mati saja. Makanya saudara-saudara, kita lihat waktu pandemi COVID ada, tidak tahu benar atau tidak, tapi saya lihat di YouTube, ya, itu seorang orang kaya yang sangat kaya, miliarder, tapi akhirnya bunuh diri karena keluarganya banyak duit, tapi banyak yang kena COVID, sehingga banyak yang meninggal karena kena COVID. Lalu akhirnya dia bunuh diri. Ya, tidak tahu benar atau tidak, ya, seorang miliarder yang bunuh diri karena COVID. Ya. Saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan, walaupun kita banyak duit segunung apapun, kalau tidak ada obatnya, maka tunggu mati saja. Jadi tidak ada artinya itu duit lagi, karena tidak ada obat yang bisa menyembuhkan penyakit itu. Dan waktunya juga bukan panjang, saudara. Bagi orang yang sudah terkena akan penyakit kusta ini, dia tidak panjang umurnya. Dan dia makin lama makin lemah, dan banyak jenis di kusta, ya. Lalu akhirnya meninggal dunia. Ya. Bahkan dalam kondisi tertentu banyak yang menderita terlebih dahulu, sangat menderita, dan akhirnya meninggal dunia, saudara. Nah, kemudian saudaraku, tentu orang yang seperti itu, walaupun dia punya anak, anaknya nggak bisa rawat dia. Ya, seperti COVID, saudara, di karantina, dijauhi. Ya, jadi dijauhi, bahkan mungkin kuburannya pun susah dicari. Nah, siapa yang ngurus lagi? Ya, apalagi 2000 tahun yang lalu, saudara, ya. 2000 tahun yang lalu di zaman Tuhan Yesus. Jadi kusta itu sangat mengerikan. Bahkan dia nggak boleh dekat-dekat dengan kita. Dia harus berteriak najis, najis, najis kalau dia masuk kampung, saudara. Ya, nggak boleh dekat-dekat. Bisa dipukul, bisa digebuk kalau dia mendekat seseorang, saudara. Nah, dia penyakit kusta dikucil, punya anak seperti tidak punya anak, punya istri seperti tidak punya istri.
punya suami seperti tidak punya suami. Jadi dunia ini gelap gulita bagi dia. Dan tunggu ajal menjemput saja. Ya. Cara psikologis, penyakit kusta juga sangat mengerikan. Karena orang yang terkena penyakit kusta ini sepertinya ya karena ada ajaran yang berkembang. Dikatakan penyakit kusta itu adalah kutukan Tuhan. Jadi orang itu merasa diri orang yang sangat berdosa di hadapan Tuhan. Tidak ada harapan di hadapan Tuhan. Karena dianggap orang yang sangat berdosa. Tertekan di dalam tuduhan-tuduhan dari hari ke hari. Bagaimana kalau jika hidup kita setiap hari dituduh, kamu orang berdosa, kamu orang bersalah, kamu orang bersalah. Tidak ada semangat, tidak ada sesuatu yang bisa kita buat lagi. Kita hanya meratapi hidup kita. Wah, inilah saya, orang yang berdosa, orang yang menerima hukuman dari Tuhan. Tidak ada jalan sepertinya untuk memperbaiki kehidupan selanjutnya. Setiap hari hanya tuduhan, 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 tuduhan terhadap orang kusta ini. Ya. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, jangankan masuk bait suci Tuhan, tidak boleh. Tidak boleh masuk bait suci Tuhan untuk beribadah. Bagaimana mau masuk bait suci Tuhan? Orang yang terkena penyakit kusta. Nah, saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, betapa menderitanya orang kusta ini, baik secara fisik, secara psikologis, dan juga secara rohani. Sangat-sangat menderita. Dan biasanya kalau orang sangat menderita, kalau masih ada harapan untuk memperbaiki diri, masih ada setitik terang. Tapi ini tidak ada harapan untuk mengubah diri lagi. Tidak ada harapan untuk memperbaiki keadaan itu. Apapun yang dilakukan, tidak ada lagi harapan terhadap orang-orang kusta ini. Tidak ada harapan lagi. Tetapi puji Tuhan, Tuhan memberi harapan. Amin. Yang tidak ada harapan, di dalam Tuhan ada harapan. Tuhan mengubah situasi. Segala sesuatu berubah. Karena apa? Karena Tuhan. Dan hari ini kita belajar tentang doa yang mengubah segala situasi. Doa yang berhasil. Doa yang mengubah. Doa yang menarik kasih Allah yang besar. Sehingga Allah menaruh belas kasihan kepada orang kusta ini. Sehingga dia disembuhkan oleh Tuhan. Doa yang mengubah segalanya. Doa yang berhasil. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimanakah doa yang berhasil? Kita banyak berdoa. Doa bukan hanya sekedar teori, tetapi doa itu praktek. Tetapi di dalam praktek juga ada hal-hal yang dilakukan sehingga doa itu menjadi doa yang berhasil, doa yang efektif, doa yang bisa menarik kuasa Allah, doa yang bisa menggerakkan hati Allah, doa yang bisa menggerakkan belas kasihan Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara-saudara. Doa yang bagaimanakah yang bisa menggerakkan kasih Allah, menggerakkan belas kasihan Tuhan, sehingga doa kita menjadi doa yang berhasil. Saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan, orang kusta ini berhasil dalam doanya. Bagaimana doanya? Kita lihat bersama-sama. Dikatakan di ayat yang ke-40. Mari kita lihat. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus. Rupanya doa dimulai dari kehadiran, kedatangan orang yang berpenyakit kusta ini. Dia punya inisiatif untuk mencari Tuhan. Dia punya inisiatif untuk datang kepada Tuhan. Saudara-saudara,
kadang-kadang kita ini tidak suka datang. Dan kadang-kadang kita ini banyak alasan untuk tidak datang pada Tuhan. Kenapa? Oh, Tuhan itu ada di mana-mana. Tuhan ada di mana-mana. Saya nggak perlu berdoa pun Tuhan tahu apa yang saya alami. Saya tidak perlu memohon pun Tuhan tahu. Itu alasan-alasan kita. Sehingga kita tidak perlu datang dan berdoa kepada Tuhan. Tidak perlu datang bertemu dengan Tuhan. Karena kita tahu Allah ada di mana-mana. Memang benar Allah ada di mana-mana. Tidak salah di logis ini. Dan kita tahu juga Allah tahu segala apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan, Dia tahu segalanya. Memang benar teologis ini. Allah tahu segala sesuatu karena Allah Maha tahu. Tetapi ini jangan menghalangi kita untuk datang dan mencari Tuhan. Orang kusta ini datang dan mencari Tuhan. Kadang-kadang kita berpikir, biarkan Tuhan yang datang mencari saya. Saya tidak perlu cari Tuhan. Tuhan yang akan mencari saya. Amin. Kadang-kadang ada jemaat-jemaat yang bandel. Ya, bandel itu gini. Dia pikir, ya, tidak usah cari, tidak usah ke gereja, nanti pasti hamba Tuhan datang cari saya. Seperti kalau saya tidak ke gereja, nanti hamba Tuhan datang cari saya. Kalau saya sering rajin ke gereja, hamba Tuhan tidak datang cari saya. Ya, saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, kita harus mencari Tuhan. Kita harus datang kepada Tuhan. Tapi saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, tidak di dalam mencari Tuhan bagi orang kusta itu sangat-sangat sulit. Bukanlah sesuatu pekerjaan yang mudah, tapi ini adalah sebuah pekerjaan yang sangat sulit. Kenapa? Karena secara fisik orang kusta nggak boleh bertemu dengan orang-orang yang sehat, nggak boleh dekat-dekat, bisa digebuki, bisa dipukul, bisa dirajam, bisa diusir. Jadi resiko bagi orang kusta ini banyak. Dia bisa diusir, dia bisa dicaci maki dan sebagainya. Tapi dia tidak peduli. Dia tetap datang kepada Tuhan. Dia tetap datang mencari Tuhan. Bertemu dengan Yesus. Kemudian saudara, orang kusta ini, dia mengalahkan segala tantangan-tantangan di dalam doa ini. Tantangan doa yang pertama biasanya kesombongan. Orang kadang-kadang tidak mau berdoa itu karena sombong. Oh, saya nggak perlu Tuhan. Saya nggak perlu ada Tuhan dalam hidup saya. Saya bisa atasi masalah saya sendiri. Tapi orang kusta ini datang kepada Tuhan dengan hati yang rendah. Bahkan dia sambil berlutut di hadapannya. Artinya dia menaklukkan dirinya kepada Tuhan. Dia mengakui kebesaran Tuhan. Dia menaklukkan dirinya. Dia tunduk kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Ingat saudara-saudara, ada 10 perintah Allah. Jangan membuat patung bagimu apapun juga, dan jangan sujud menyembah kepadanya. Berarti orang kusta ini, dia mengakui akan Tuhan Yesus. Dia tunduk kepada Kristus. Dia mengakui Kristus sebagai Tuhan. Di sini. Karena orang Israel tidak boleh sembarangan sujud itu. Karena ada 10 perintah Allah itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kemudian orang kusta ini juga berhasil mengalahkan tantangan, yaitu dirinya sendiri.
yaitu yang saya sebut kesombongan, kerendahan hati. Kenapa? Biasanya orang yang terlalu rendah hati atau orang yang terlalu merendahkan diri, ya bukan rendah hati, rendah diri, terlalu merendahkan diri, akhirnya sulit mencari Tuhan. Kenapa? Karena dia menganggap, oh saya ini orang yang berdosa, saya ini orang yang kecil, orang yang terbuang, orang yang sampah, yang nggak perlu lagi datang pada Tuhan. Saya sudah memang orang yang hancur-hancuran. Untuk apa lagi saya datang pada Tuhan? Untuk apa lagi saya mencari Tuhan? Saya sudah orang yang terbuang kok. Orang yang tidak ada apa-apanya lagi kok. Jadi bahaya saudara. Orang yang sombong berbahaya. Tapi orang yang terlalu merendahkan dirinya juga berbahaya. Karena dia tidak akan mencari Tuhan lagi. Dia akan seperti orang yang meratap hidupnya sehari-hari, terus meratap dan tidak ada mau mencari jalan keluar dalam kehidupan. Karena dia sudah menganggap dirinya enggak bisa lagi diubahkan. Dia menganggap dirinya sudah terlalu hancur-hancuran dan tidak bisa lagi diperbaiki. Makanya kadang-kadang kita lihat ada orang yang sudah hancur ya, kita nasihati, bukan yang mau menyelesaikan, tapi dia makin menghancurkan dirinya. Makin menghancurkan dirinya. Bahkan kalau bisa hancur sampai hancur-hancuran. Bahkan kadang-kadang itu sepertinya itu bentuk kemarahannya kepada Tuhan. Dia menghancurkan hidupnya sebagai bentuk kemarahan kepada Tuhan. Orang yang terlalu merendahkan dirinya berbahaya sekali. Makanya nggak boleh. Psikologis itu harus diangkat. Makanya kadang-kadang kita mendidik anak, kalau anak itu sudah hancur, kita marah lagi, tambah hancur lagi, marah lagi, tambah hancur lagi, marah lagi, tambah hancur, dia nggak akan pernah bisa berubah lagi. Dia akan menghancurkan dirinya. Makanya kadang-kadang ada sampai orang yang seperti itu, ujung-ujungnya bunuh diri. Karena dia menganggap dirinya sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Dia menghancurkan hidupnya sendiri sebagai bentuk kemarahan. Mungkin kemarahan pada Tuhan, kemarahan kepada dirinya sendiri, dan kemarahan kepada orang lain. Mengapa itu terjadi kepada saya? Orang kusta ini berhasil menghancurkan atau menghancurkan segala penghalang-penghalang yang menghalangi dia untuk datang kepada Tuhan. Amin. Beri semangat dulu. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, memang ketika kita mau datang kepada Tuhan, banyak tantangan pergumulan yang kita hadapi sudah. Ketika kita mau berdoa saja sebagai contoh, banyak sekali tantangan, banyak sekali pergumulan-pergumulan yang kita hadapi, baik secara fisik, secara rohani, maupun secara psikologis, menghalangi kita untuk datang berdoa pada Tuhan. Tapi seorang pemimpin kita, Tuhan kita, Allah kita memberi teladan bagi kita. Dia mampu mengalahkan segala tantangan itu. Seorang penyakit kusta memberi teladan kepada kita. Dia mampu menghadapi, mengalahkan akan tantangan-tantangan itu. Sehingga dia datang pada Tuhan. Yesus sebagai manusia sejati, dikatakan pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap,
ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi. Untuk apa? Berdoa. Saudara-saudara, pagi-pagi benar. Memang tidak harus orang berdoa itu pagi-pagi benar. Tetapi di sini memberikan sinyal pada kita, teladan bagi kita. Yesus mengalahkan kecapekan dia. Yesus mengalahkan kesenangan di dalam tidur. Dia menyisihkan waktu, memberikan waktu yang terbaik untuk berdoa kepada Tuhan. Pagi-pagi itu memberikan sinyal pada kita enak tidur kan? Pagi-pagi itu paling enak tidur. Itu pagi-pagi paling enak tidur. Dan saudara, dalam hidup saya, walaupun saya misalnya tidur malam, tapi kalau pagi-pagi itu saya mendapatkan tidur yang nyenyak, besoknya saya bisa segar. Seperti nah, itu pengalaman saya. Saya tidak tahu saudara-saudara. Pagi-pagi itu adalah saat-saat yang enak tidurnya. Tapi Yesus sanggup bangun pagi-pagi. Waktu hari masih gelap. Belum ada kukuruyunya. Dia sudah pergi berdoa. Bagaimana dengan kita? Apakah kita memberikan waktu yang terbaik dalam hidup kita untuk berdoa pada Tuhan? Orang penyakit kusta ini, walaupun banyak tantangan yang dia hadapi, pukulan, siksaan mungkin yang bisa dia hadapi, tapi dia tetap datang pada Yesus, bertemu dengan Yesus, dan memohon kepada Yesus. Dulu waktu saya di Jogja, saya sering berdoa di luar. Di taman-taman saya berdoa. Di halaman-halaman saya berdoa. Pagi-pagi benar. Jam 4 saya sudah bangun. Tepat jam 4 biasa saya bangun. Dan saya berdoa. Dan biasanya tantangannya banyak. Di belakang bisa ada bunyi. Bunyi. Kadang-kadang ada bunyi. Ya. Banyak bunyi. Tapi saya tidak peduli. Saya tetap berdoa. Apakah besok paginya saya juga tetap berdoa seperti itu? Pergi juga berdoa. Saya tidak mau pusing dengan bunyi-bunyi di luar sana. Bunyi-bunyi di luar sana. Saya tetap berdoa. Waktu Simo sakit di Kucing, waktu kemoterapi dilakukan, hampir setahunan, 5 bulan secara fullnya, waktu ada COVID. Setiap malam saya pergi berdoa, dan pagi-pagi juga saya bangun dan berdoa. Apakah ada tantangan? Ada. Waktu saya berdoa, tiba-tiba pintu WC bisa terbuka. Tiba-tiba ada orang mandi di situ. Ada bunyi suara. Cok. Saya pikir ada orang yang mandi. Di sana nggak ada. Waktu itu kami hanya berdua dengan Simo saja. Kok bisa ada seperti gitu? Bingung kan? Apakah saya lalu tidak mau berdoa lagi besoknya? Tetap saya berdoa. Apa jamnya saya ganti saja? Oh udahlah, setannya keluar jam 4. Kita bangun jam 5 saja atau jam 6 saja, supaya tidak ketemu setan. Saya tetap berdoa di jam itu. Saya nggak mau peduli. Walaupun kadang-kadang bulu kuduk juga merinding. Saya juga manusia, saudara. Saya bukan robot ya. Saya bukan juga makhluk rohani atau makhluk roh ya. Juga ada rasa takut ya. Sama. Kadang-kadang merinding. Aduh, nggak berani buka mata. Terus
dia matanya, setannya dekat. Gitu. Sudah dekat, bunyi-bunyi. Iya. Bahkan saya pernah ketika berdoa melihat orang lewat. Nah, saya pikir ini tuan rumah. Tapi ketika lihat, hilang. Hilang. Di depan mata saya hilang. Halo, saudara. Hati ini duh. Tapi apakah lalu berhenti berdoa? Tidak, tetap berdoa, tetap berdoa di hadapan Tuhan. Amin. Beri semangat Tuhan. Tantangan. Nah, lalu apa lagi tantangan doa? Saya sering berdoa di rumah. Kalau keluar rumah berdoa malam-malam itu. Sekarang bukan setan datang lagi. Mungkin setannya sudah bosan kali ya. Ya, katanya nanti diganggu terus, dia enggak bergeming nih. Dia enggak takut nih. Dia terus berdoa nih. Ya, dia buat apa? Buat saya sakit perut, saudara. Jadi setiap doa itu selalu sakit perut. Enggak doa enggak sakit perut. Setiap doa sakit perut. Bahkan kadang-kadang tengah doa angin keluar, but katanya. Enggak tahan lagi, saudara. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, banyak tantangan doa. Tetapi mari kita mengalahkan tantangan doa itu dalam kehidupan kita. Amin. Beri semangat doa. Firman jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita lanjutkan lagi. Bagaimana doa yang berhasil itu? Bagaimanakah doa yang bisa mempengaruhi hati Allah, menggerakkan hati Allah untuk menaruh belas kasihan sehingga dia menjawab segala permohonan kita? Dikatakan, dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. Katanya, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Kata yang sangat indah di sini adalah engkau dapat mentahirkan aku. Berarti orang kusta ini berdoa dengan iman, memohon dengan iman kepada Tuhan. Dia percaya, dia yakin Yesus dapat menyembuhkan dia. Yesus dapat mentahirkan dia. Ketika saudara-saudara berdoa, kalau saudara-saudara tidak yakin Allah dapat menolong engkau, lebih bagus engkau jangan berdoa. Ketika kita berdoa, maka kita harus percaya bahwa Yesus dapat menolong, Yesus dapat memulihkan, Yesus dapat menjawab seluruh doa-doa kita. Amin. Ada seorang ibu yang sudah cukup umur lah, hampir tua, enggak tua banget juga. Lalu dia naik kapal mau pergi ke Inggris. Waktu mau pergi ke Inggris, ya di tengah jalan, ya di tengah laut, kapal itu diombang-ambing oleh angin yang kuat. Angin yang kuat. Kapal itu sudah mau tenggelam. Diombang-ambing angin yang kuat. Semua orang di kapal itu berteriak, berdoa, berteriak, mencari jalan untuk keselamatan. Tapi ibu ini tenang-tenang saja. Tenang saja. Sepertinya tidak ada masalah dalam hidup dia. Sepertinya kondisi kapal itu tidak mempengaruhi dia. Tenang, masih tersenyum-senyum. Lalu orang semua bingung dengan dia. Mengapa orang ini seperti disebutkan ini? Apakah dia orang gila? Gitu ya. Kapal hampir tenggelam, tapi dia kok tenang benar. Tidak ada masalah seperti itu. Ya. Apakah dia tidak mau tahu masalah? Atau dia orang stres? Sudah mengalami hal seperti itu, kok masih seperti itu? Lalu nakoda datang dan bertanya kepada dia, Bu,
Mengapa ibu begitu tenang? Apa rahasianya ibu begitu tenang menghadapi persoalan masalah yang sebesar ini? Nyawa kita bisa melayang. Kapal ini bisa saja tenggelam kapan saja. Dan sebentar kita lihat nih. Lalu ibu ini menjawab. Dia bilang, saya tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Bukankah kapal ini mau tenggelam? Enggak ada masalah. Kalau kapal ini tenggelam, saya akan masuk surga. Dan saya sedang ditunggu anak saya di surga. Rupanya dia punya anak, satu sudah meninggal dunia. Dan dia yakin anaknya ada di surga. Dan kalau dia meninggal, dia akan ketemu anaknya di surga. Lalu dia bilang, kalau kapal ini tidak tenggelam dan sampai di Inggris, saya akan ketemu anakku yang kedua. Dia ada di Inggris. Jadi bagi saya sama saja. Kapal ini tenggelam, ya saya ketemu anak saya juga. Kapal ini tidak tenggelam, saya juga ketemu anak saya di Inggris sana. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah iman. Iman itu keyakinan kepada Tuhan. Iman itu meyakini Allah ada dalam hidup kita. Keyakinan Allah sanggup menolong kita. Itulah yang membuat kita tenang. Amin. Sama seperti anak kecil. Kalau saudara punya anak, dan anak itu baru umur 2 tahun, ya. Lalu saudara-saudara suruh dia berdiri di atas meja, lalu tiba-tiba saudara, "Nakku, terjun. Nanti papa tangkap kamu, terjun." Dia akan langsung terjun, saudara. Langsung loncat dia. Langsung loncat. Ya. Kenapa? Karena dia percaya kata-kata papanya. Papanya bilang, "Saya akan tangkap kamu." Ya, dia yakin. Itulah iman, saudara. Apakah kita yakin Allah? Percaya kepada firman Allah dalam hidup ini? Atau kita meragukan setiap titik koma dalam Alkitab? Setiap kata dalam Alkitab? Apakah kita meyakini kata-katanya? Itu benar, tidak salah, tidak bohong. Apakah kita meyakininya? Nah, satu kali ada seorang guru sekolah minggu. Dia berkata, anak-anak sekolah minggu, sebentar lagi kalau selesai sekolah minggu, saya akan membelikan es krim dengan permen bagi anak-anak. Anak-anak bilang, hore, tapi sekarang kalian harus duduk tenang-tenang, diam, lalu dengarkan cerita dengan baik-baik. Anak-anak langsung duduk dengan tenang, dengan diam, dengarkan cerita. Ini anak-anak yang kecil, kelas kecil. Kenapa? Karena mereka percaya gurunya akan membelikan permen dan juga membelikan es krim bagi mereka. Mereka tidak tanya, "Bu guru, kamu ada duit enggak? Bu guru, mampu enggak kau belikan itu es krim dengan permen untuk kami?" Tidak. Karena mereka begitu yakin dan percaya kepada gurunya ini. Itulah iman. Dan orang kusta ini percaya dengan iman. Amin. Percaya dengan iman. Kemudian yang terakhir dikatakan, katanya, kalau engkau mau. Saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan, ini adalah iman penyerah. Dia tahu kalau Yesus mau, sembuh. Kalau Yesus tidak mau, tidak sembuh. Berarti dia menyerah penuh atas kehendak Tuhan, atas maunya Tuhan. Doa bukan memerintah kepada Tuhan. Doa adalah menyerahkan kepada kehendak Tuhan.
apa yang Tuhan mau. Kalau Tuhan mau, pasti bisa. Amin. Kalau Tuhan tidak mau, tidak bisa. Itu dia. Jadi berdoa dalam kehendak Tuhan, dalam rencana Tuhan. Amin. Ada lagu tadi kan, kita tidak setiap doa dijawab. Tapi sekali lagi kita tahu Tuhan kita penuh dengan belas kasihan. Yang terbaik pasti Dia berikan bagi kita. Kita menyanyi pujian yang tadi, ya, tak setiap doa dijawab. Maka tergeraklah hatimu oleh belas kasih. Lalu Ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta itu, dan ia menjadi tahir. Amin. Tuhan sanggup lakukan. Mari kita berdoa supaya Allah tergerak belas kasihan kepada kita.
bisa terjadi kepada orang kusta. Tapi dia mengalahkan itu semua. Dia tidak peduli. Dia datang pada Tuhan. Dia berdoa dengan iman, dengan keyakinan yang penuh kepada Tuhan, bahwa Tuhan dapat menolong dia. Makanya kita lihat dalam seketika itu juga, bukan besok, bukan lusa, bukan bulan depan, bukan tahun depan, dia sembuh secara total. Hebat, luar biasa. Tidak perlu tunggu berapa jam. Seketika itu juga, ketika Yesus menjamah tubuhnya, kusta itu menjadi hilang sama sekali. Hebat, luar biasa. Apakah kita yakin seketika ini juga segala penyakit engkau, jika Tuhan jamah engkau menjadi sembuh? Yakinkah kita Tuhan sanggup melakukan itu semua bagi kita? Saudara-saudara, dia berdoa dengan penuh penyerahan. Dia berdoa dengan kehendak Tuhan. Apa maunya Tuhan, dia serahkan dirinya. Karena dia tahu apa yang dimaui oleh Tuhan itu yang terbaik dalam hidupnya. Orang kusta itu berdoa, jika engkau mau. Haleluya. Mari kita berdoa. Jika Tuhan mau, apapun persoalanmu selesai, apapun masalahmu selesai, hari ini juga, ketika engkau berdoa, semuanya bisa diselesaikan oleh Tuhan. Berdoa bersama dengan saya, boleh mengangkat tangan. Angkatlah tanganmu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkau sudah melihat setiap tangan yang terulur ke atas, seperti orang kusta ini. Mereka datang kepadamu, dan hari ini kami juga berkata seperti orang kusta ini, Tuhan, jika Engkau mau, Engkau dapat menyembuhkan segala penyakit saya. Tuhan, hari ini kami percaya kepada kuasa-Mu yang tidak pernah berubah, kasih-Mu yang tidak pernah berubah. Engkau sudah tulis ini dalam Alkitab. Pasti ini untuk kami, dan kami meyakininya. Dan mari Engkau menyatakan hal yang sama terjadi pada malam ini kepada kami semua. Yang sakit, dalam nama Yesus sembuh engkau. Dalam nama Yesus segala penyakitmu disembuhkan oleh Tuhan saat ini juga. Karena Tuhan mau menyembuhkan engkau, dan karena Tuhan sanggup menyembuhkan engkau pada malam ini. Terima kasih Tuhan untuk belas kasihan yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Turunkan tangan. Bagi engkau yang mengalami persoalan-persoalan yang sangat rumit, yang sangat sulit, yang mungkin bagi engkau tidak ada jalan keluar lagi. Sama, orang kusta ini juga tidak ada jalan keluar. Tidak ada jalan. Walaupun dia memiliki uang 1 triliun, 100 triliun, 1000 triliun sekalipun, tidak ada jalan keluar bagi dia untuk disembuhkan. Tidak ada, tidak ada, tidak ada, tidak ada. Tapi di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Amin. Engkau boleh mengangkat tangan dan mari kita berdoa bersama. Engkau yang mengalami persoalan hidup, yang ingin kita berdoa bersama, engkau boleh mengangkat tangan.
Mungkin engkau menganggap persoalan hidup saya terlalu berat, tidak ada jalan. Tapi Tuhan bisa buka jalan bagimu. Uang sudah tidak bisa berbicara, apapun sudah tidak bisa berbicara, tetapi Tuhan bisa berbicara. Engkau tinggal mengangkat tanganmu dan percaya. Angkat tanganmu. Bapa di sorga, Engkau melihat setiap tangan yang terbuka, yang terangkat. Mungkin persoalan mereka berat, Tuhan. Tidak ada jalan bagi mereka hari-hari ini. Tetapi kami percaya di dalam Engkau ada jalan. Selalu ada jalan. Mungkin uang sudah tidak bisa bicara, apapun sudah tidak bisa menyelesaikan persoalan mereka. Siapapun tidak bisa menyelesaikan persoalan mereka. Tapi kami percaya Engkau Allah pribadi yang maha kasih, yang maha kudus, sanggup menyelesaikan masalah mereka. Hari ini hamba berdoa bagi setiap yang mengangkat tangannya, di dalam nama Yesus, segala persoalanmu diberikan jalan keluar, dan Tuhan menyelesaikan persoalan-persoalan hidupmu. Di dalam nama Yesus, engkau memperoleh penyelesaian dari persoalan. Amin. Tak selalu Tuhan jawab. Amin. Tuhan menjawab doa, dan Dia terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Lebih dari yang kudoakan, Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku tak melihat Dia jadikan semua. Di waktu yang tepat, bukan melihat Dia jadikan semua. Kita berdoa dan bangkit hidup kita dalam Tuhan, terima kasih. Oh Tuhan, seorang yang sakit kusta itu najis, tapi Engkau mendengarkan suaranya, Engkau mendekatinya. Oh Tuhan, kasihlah hatimu waktu dengar suaranya, Engkau tergerak hatimu. Seperti itu kami juga tergerak hati kami kepada orang yang lain. Oh Tuhan, kasihlah hatimu, kasihlah hatimu Tuhan. Waktu Engkau melihat yang sakit itu, Engkau mendekati dan menjamahnya. Seperti itu. Oh Tuhan, jamahlah hati kami, jamahlah hati. Oh Tuhan, jamahlah keluarga kami, jamahlah kondisi kami.
Ya, walaupun sakit dan kotor, najis, tapi Tuhan menjadi teman yang satu. Oh, seperti itu, Tuhan, kami ingin dapat hatimu. Kami ingin mirip Engkau. Oh Tuhan, pakailah jemaat ini berfokusnya kami juga dan kepada orang yang belum percaya. Oh Tuhan, oh Tuhan, jemaat sukacita ini di dalam Tuhan Yesus Kristus kita sudah mengalami sukacita. Oh Tuhan, kami membagikan sukacita rohani itu kepada orang yang lain. Oh Tuhan, hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Oh Tuhan, utuslah kami kepada orang yang lain. Oh Tuhan, terima kasih. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Silakan duduk.